Sebelumnya udah ada alat ini sini apa belum? Udah. Red. Udah. Seri banyak. Di sini ada inverter tipe HKS 5010. Di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada heater, ada lampu penerangan, ada controllernya, sama ada tray 2. Lalu di sini ada yang infus. Nah ini perlu diketahui itu bukan lampu tapi heater pemanasnya. Nah ini sudah saya jelaskan seperti ini karena kadang-kadang user berpikirnya ini lampu gitu, karena ketika dia panasnya maksimal dia akan merah di sini heaternya. Tapi ketika panasnya sudah mencapai di targetnya, dia hanya akan menyesuaikan panasnya, jadi dia tidak merah lagi. Nah kadang-kadang mikirnya lampunya mati gitu. Ini lampu, di sini ada matrasnya, dan ini ada buat skin sensor ini bukannya. Ada manualnya juga. Pertama untuk menyalakan alatnya di sini ada tombol power ya, yang warna hijau di belakang. Ini power yang masuk listriknya dulu ditekan di sini. Ini sudah hijau, baru ditekan yang di depan. Nanti kalau lupa kita tekan, dia langsung alarm karena listriknya mau masuk. Alarm power itu karena di belakangnya belum dinyalakan. Kalau kan yang belakang dulu, baru yang di depan. Untuk penggunaannya, di sini kontrolernya ada beberapa tombol, ada beberapa indikator. Pertama di sini adalah indikator skin temperature atau indikator dari sensor ini. Ini kalau kita tidak pasang, ini nanti tidak ada atau strip. Gitu. Lalu di sini display jam sama display buat agar timer. Set temperatur, settingan temperatur jika kita mau menargetkan temperatur sesuai yang kita inginkan. Nah, sini ada tombol up down untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Sini ada pipette lock, kalibrasi ini skip aja. Ini biasanya digunakan teknisi. Alarm reset jika ada alarm dengan keterangan di sini atau dengan kode di sini nanti. E0 berapa atau H0 berapa. Dan di sini ada keterangan modenya. Pre-warm, manual, dan baby. Lalu ada upguard dan timer. Kalau timer jam aktual, kalau upguard itu upguard timer. Jadi setiap 5 menit nanti ada notifikasi alarm seperti beep beep. Dengan kata lain adalah ini waktu yang menunjukkan sudah berapa lama bayi kita letakkan di sini. Nah, yang perlu diketahui adalah ini ada 3 mode. Jika saat pertama kali penggunaan, secara otomatis alat ini berada pada mode pre-warm, pemanasan awal. Dia panasnya itu maksimal 100%. Bisa dilihat di indikator heater ini ada 10 bar, yang berarti 1 bar itu adalah 10% kekuatan dari heaternya. Untuk pertama kali nyala ini pre-warm berada di 100%. Nanti lama-kelamaan dia akan turun dan menjaga panas stabilnya itu di 2 atau 3 bar saja gitu. Karena dia panasnya konstan gitu, memancarnya konstan. Kalau 100% panasnya konstan, secara otomatis dia akan makin lama makin panas seperti itu. Lama-lama dia secara otomatis akan turun di 2 atau 3 bar untuk menjaga suhunya saja. Lalu yang kedua ada mode manual. Kita nyalakan, kita rubah modenya. Nah, mode manual ini kita bisa setting berapa bar yang kita inginkan persentasenya kekuatan heaternya. Tapi jika kita settingnya di atas 3 bar, misalkan 4 atau seterusnya, ini setiap 15 menit akan muncul seperti error. Tapi itu hanyalah notifikasi yang memberitahu kita kemungkinan bayinya dipancarkan heater yang terlalu panas. Seperti itu, setiap 15 menit. Errornya di E09 gitu. Tapi kalau kita settingnya di 3 bar, dia tidak masalah. Dia tidak akan ada notifikasi seperti itu, 3 atau 2 atau 1, tidak masalah. Nah, lalu selanjutnya ini juga ada mode baby.
Nah, mode baby ini yang kita targetkan adalah suhu dari bayinya. Seperti itu, dengan menempelkan skin sensor ini ke kulit bayi. Kita targetkan misalkan 35 atau 36 atau 36,5. Nah, nanti secara otomatis target ini akan suhu aktual ini akan mencapai targetnya. Seperti itu. Dengan kekuatan heater pertama kali dia akan panasnya maksimal, tapi ketika dia sudah mau mencapai target atau sudah mencapai target, dia hanya akan berhenti di 1, 2 atau bahkan hilang kalau sampai over. Seperti itu. Jadi heaternya benar-benar mati ketika suhu aktualnya ini melebihi dari targetnya. Seperti itu. Nah, lalu ini perlu diperhatikan nanti kalau naruh infant warmer di ruangan misalkan seperti OK yang dingin banget, itu mencapai suhunya akan sangat lama karena dia ada pengaruh ruangannya. Seperti itu, humidity-nya terlalu tinggi, jadi untuk mencapai suhunya akan sulit. Seperti itu. Nah, kemarin saya juga ada pertanyaan dari user setelah install lalu ada pertanyaan, kok ini tidak nyala lagi? Dia bilang seperti itu. Nah, biasanya user itu menggunakan mode pre-warm ini saja, tapi tidak dirubah ke mode manual atau mode baby. Kalau digunakan di mode pre-warm, itu dia akan nyala merah seperti ini di 100%-nya. Nah, itu kan seperti merah. Heaternya merah. Nanti kalau dia berada di 3% dalam lama-lama, 30% atau 3 bar, itu dia merahnya makin lama makin hilang karena hanya menjaga suhunya stabil. Seperti itu. Takutnya ada kesalahan. Seperti itu. Lalu ini heaternya atau bagian dari heater ini bisa diputar juga 90 derajat. Nah, itu lebih panas gitu. Tinggal tarik aja. Itu pun di sebaliknya. Bisa kita putar. Kalau udah klik dia udah hitam. Lebih kurang untuk controllernya seperti itu. Jika kurang jelas atau ada pertanyaan sih. Ya ini Kak, kita juga punya alat ini kan, barangkali ada error itu yang pernah dialami tuh bisa ditanyain aja. Yang alat sebelumnya kan sama kan? Sama ya? Sama pasti. Ini lepas aja dulu. Kak, kadang kan ada yang suka alarmnya nyala terus gitu. Hah? Alarmnya nyala terus. Alarmnya faktor apa? apanya? Alarmnya apa? Maksudnya ada notifikasinya, ada pemberitahuan. Ada notifikasi. Enggak, maksudnya ada pemberitahuannya enggak, misalkan ini Ada ini. alarmnya. Iya ada kodenya Ada soalnya. kodenya Oh, ada soalnya. kodenya. Oh, kodenya ada dia. Bisa. Oh, beda-beda berarti. Beda-beda. Biasanya sih yang sering muncul itu di E09 tadi. Kita kalau kita gunakan di mode manual atau dia kita gunakan di mode skin, kita taruh di ruangan yang dingin seperti saya bilang tadi, suhunya mencapainya lama, dia akan menganggap suhunya itu low karena padahal mencapainya yang lama. Atau di ruangan yang panas, suhunya malah over dari targetnya, dia menganggapnya over temperatur seperti itu. Kalau untuk bayi, mode-modenya tiga-tiganya bisa digunakan. Bisa digunakan. Tuh mode bayi itu harus ada sensornya ya? Iya, kalau mode bayi ini harus ditempel ke kulit. Karena kalau kita biarkan seperti ini atau ngembang di sini, yang dibaca itu suhu ruangan jadinya. Sebenarnya kita targetkan 36. Nyala terus ya? Ya, kita targetkan 36. Di sini tetap 256 segitu aja. Nah, selang 30 menit atau 45 menit dia anggapnya low temperatur, padahal yang dibaca itu suhu ruangan. Kalau sensornya error atau rusak bisa diganti lagi ya? Iya, bisa diganti. Tapi Iya. fotonya Kalau kita dapatnya cuma satu ya? dapatnya cuma satu. Oh. Dijaga Ada yang satu. soalnya
kita tuh ada yang udah putus gitu. Karena narik ini mungkin jangan dari kabelnya tapi dari konektornya ini. Terus juga kalau apa namanya, kebayi kan biasanya ditempel ya. Itu tempelnya ngelepasnya tuh pelan-pelan aja. Takutnya kan itu kan sensornya kecil tuh, nanti lepas gitu. Tapi kalau sensor mah Kak, kayaknya nggak mungkin, soalnya kayak mikropor mah kan gampang ditarik. Kalau kayak mikropor ya, kan itu tempelnya kayak mikropor, jadi gampang begitu, jadi nggak terlalu kenceng banget. Barangkali kan. Iya, kecuali kalau di sini kan pakai tarik gitu. Perhatian ya, kalau bisa di konektor ini jauh lebih aman sih. Kalau yang itu laci itu apa laci? Mana? Oh ini buat naruh kaset S3. Oh bisa di situ. Bisa. Terus suaminya diangkat. Di bawah kaki itu. Sama satu lagi ini ada Ini buat juga bisa kebaca Pak kalau ada kasurnya. bisa. X-ray. Bisa. Oh bisa. Capek bisa. Bisa. Selama ini diangkat. Yang ini ya. Tapi ini ada buat tilt ya, atau pemiringannya. Tekan yang ini. Oke. Baterai ini juga bisa dibuka. Kalau sudah mau digunakan ini bisa dilepas juga. Sama kiri kanan juga, sama ini juga bisa tinggal lepasin. Nanti telepon nggak hilang lagi. Kalau ini kan harus ada pertanyaan lain, silakan. Sebelum kita ke Ibu Wanita. Pertanyaan. Kalau nggak ada sensornya gitu. Oh ini misalkan Misalkan mau tadi mode bayi itu. Nah, ini kita pindah ke mode baby. Pindah ke mode baby. Nah ini kalau kita nggak ada sensornya atau sensornya putus, sensornya masih gini. Tapi nanti buat kita. Berarti kalau nggak ada sensornya amannya yang mode apa Pak? Nah, kalau nggak ada sensornya emangnya di pre-warm atau di manual aja. Gitu. Ini error ini sama aja kalau kita tidak menggunakan sensor atau sensornya putus, pasti dianggapnya tidak ada sensor. Jadi errornya akan sama. Paling aman manual gitu ya. Manual juga suka bunyi-bunyi. Jadi amannya pre-warm. Sekarang di inkubatornya. Yang di sini 90A juga sama. Model yang masih baru model apa alatnya? Sejak pernah ya ada di sini. Sama kok ya. Sejak apa ya? Karena, Bulan April. yang tipe baru itu ada switchnya lagi di belakang kayak yang ini tadi. Tapi kalau yang lama nggak ada. Saya nggak bisa lihat. Apa itu nggak ada switchnya ini? Nah, saya lihat di bawah tuh ada switchnya yang hijau. Oh. Di bawah apa? Berapa? Gak ada ya? Ini yang baru ya? Gak ada yang lama mah ya. Berapa kali? 2 kali sama kayak gini. Dia Yang bawah sama yang ini ya? ya. Yang pinggir. Ini mah yang kayak biasa kan ya. Kayak biasanya. Jadi tinggal kita angkat saja. Alah. Beda, ada switch yang di bawah. Ya, kalau ini ada. Karena kalau dia alatnya standby di ruangan, mematikan yang ini aja cukup.
sini sama ya. Nah, ini buat bukanya sama buat aksesnya ada, ini kita sebutnya akses door. Di sini iris doornya ada 2, jadi ada 6 buat akses user ya. Di sini bisa ditarik keluar sampai segini, atau kita putar buat field keluar. Untuk penggunaannya, kalau ini ada 3 mode, di sini cuma ada 2 mode, ada air mode dan baby mode. Kalau di air mode ini, yang kita setting adalah suhu di dalam inkubatornya. Kalau di air mode yang kita targetkan adalah juga suhu di dalam inkubator ini. Tapi jangan lupa untuk mengisi airnya. Nah, itu ada indikatornya yang merah di bawah sama yang merah di atas. Nah, minimal dan maksimal. Sampai segini ya. Bisa lihat. Batasnya. Di sini ada nih merah. Ini maksimal, di sini minimalnya. Gitu. Nah, ini juga sama. Di sini bedanya ada indikator air temperatur, itu adalah indikator buat di dalam ruangan inkubatornya, sama indikator skin temperatur itu adalah indikator pada suhu yang kita tempelkan ke bayi sama dengan ini. Nah, yang membedakan lagi adalah kalau di sini kita settingnya itu kekuatan heaternya di mode manual itu. Tapi kalau di sini yang kita setting adalah target dari suhu di dalam inkubator ini. Gitu. Range-nya ini dari 25 sampai 37. Minimalnya sampai 37. Atau ke mode baby. Nah, cara pindahnya tinggal tekan mode baby-nya dari 34 sampai 37. Kalau ini mode baby itu 345, 34,5 sampai 37,5. Di sini ada keterangan error. Di sini ada alarm resetnya kalau kita mau reset alarmnya. Nah, itu sama errornya karena sensornya tidak dipasang. Ini kalau dalam keadaan ada teknisi tadi ya, mungkin perlu ya buat teknisi kalau bongkar itu. Nah, di sini juga ada output lagi yang bisa dilihat. Nah, di sini ada output. Kalau kita punya fototerapi ini bisa dipasang ke sini aja. Fototerapi. Nah, Oh, jadi nggak perlu pakai colokan ke gitu. bangunan. Gitu. selama ini. Tapi colokannya itu harus pakai female. Iya betul. Kalau ini kan colokannya 2 kayak gini. Iya. Nah, colokannya harus female di sini. Dua-duanya berarti harus kayak gitu tapi Iya, ya. dua-duanya betul. Kalau nggak bisa tapi. Boleh dicoba. Tapi kan kita sekarang Tapi ya yang kami kita kabel. kabel. Oh iya. Iya, bintang. Ini Kalau loh. yang kayak Apalagi gitu kan? ya, casan kayak Kalau casan. kan apa lagi? Sambungannya berarti pakai sambungan lagi ada kali ya? Oh, nggak ada. Ini mesti kabelnya khusus sih. Kalau ini buat apa? Kalau ini buat data aja, perubahan data biasanya. Biasanya. Software. Software. Caranya ini per 1 bulan tuh dibersihkan, ditepuk-tepuk aja. Biasanya ini hanya debu. Gitu. Lalu di sini sebenarnya setiap 2 bulan tuh diwajibkan. Kenapa? 2 bulan. 2 bulan disarankan untuk ganti. Tapi kalau tidak terlalu kotor ya nggak perlu. Nah,
biasanya kotor karena dia kan menghirup udara masuk. Nah, difilter dulu di sini, udara masuknya baru masuk. Secara otomatis pasti ada debunya. Yang dicuci apanya, Pak? Itunya doang. Nah, ditepuk aja, jangan dicuci. Oh. Soalnya dia debu. Oke. Kalau dicuci nanti Nempel. nempel. Dapat bawaan kayak gitu nggak sih? Ini ada spare-nya satu. Satu. Nah, ada. Ini kalanya buat yang ini per 6 bulan diganti. Itu buluk ya. Juga nyampe bulu gitu. Ini nanti lama-lama yang ini tuh pecah-pecah. Kasihin nanti kalau bayinya. Mahal ya kalau Enggak beli? mahal. Mau beliin gitu. Enggak sih. Ada setiap ini nih, setiap ruangan kan pasti ada tuh. Iya. Banyak kan setiap lacinya ada begitu. Orang jarang cuma bersihin. Itu susah begitu. Berubah warna. Belum jadi Oke, lepas aja. 4 berarti 6 per 6 bulan 6. Ini ada spare-nya. Nanti buat setahun tuh ada. Yang ini udah kepake kali ya? Belum sih, Bu, ada dulu lagi. Gua tahu harus diganti soalnya. Jadi di Buka. yang baru-baru, Iya, dibuka. setahu saya itu udah nggak ada karena kan suka kena tangan. Iya, Jadi kotor. kalau di Nah, yang lain dibuka dia sih. buka. Jadi nggak ada plastiknya, Nggak ada plastik. plastiknya. Tapi nggak akan mempengaruhi suhu yang Nggak mempengaruhi, paling Paling pas yang kita diganti yang ini aja ya? ya, Yang harus diganti yang ini aja. pas kita ada penanganan kan ini ketutup tangan. Tapi kalau ini dibuka kan Ya. ya pasti ada pengaruhnya dikit. Tapi nggak lama gitu. Kalau di kayak di timur malah minjem nggak pakai kayak gituan, dilepas. Udah dilepas. Nah, Iya. yang baru-baru sih udah nggak. Maksudnya kemajuan dari inkubatornya disarankan tidak pakai itu. Ada pertanyaan silakan. Pak, kalau yang inkubator ini kan kabelnya ini ya kayak gitu. Kalau itu kan dicolok gitu. Nah itu kan langsung. Nah kalau ini tuh masuk dulu ke alatnya, makanya ada di bawah situ kan. Ada 2 tombol. Yang ini nggak usah dicabut-cabut. Oh, jadi Yang di bawahnya juga kalau nggak dimatiin nggak mau. Jadi cas Dari bawah enggak. Perlu diketahui ini nggak ada baterainya. Iya. Jadi nggak. Oh. Baterainya cuma buat saat kita nyalain tadi. Tapi dia kayak gini. Nah itu cuma baterai buat alarmnya aja. Baterai Berarti kecil aja. nggak Jadi bukan bisa- buat baterai backup nggak. Nggak bisa dipakai mobile gitu Nggak ya? bisa. Hmm. Kalau pembersihannya Pembersihannya cukup yang tadi aja, filter, sampai dia diganti. Nah, sama airnya diganti juga. Sama pembersihan kalau akriliknya ini pakai kain basah aja. Air pakai kain basah gitu aja. Diganti cukup. Sama ini juga. Gitu aja. Banyak yang dibersihin. Lagi biasanya ini kan dilapis lagi. Iya. bisa dibongkar. Dibongkar. Mau dirakit lagi kan? Dibongkar. Bapaknya pusing nanti. Berat. Berat ya? Nggak dibongkar ini doang, dibongkar ini ya dipegang. Nanti bisa dipisahin dari alatnya. Bisa dipisahin dari alatnya, gitu doang. Ini berat sih beli 2 orang sama sebelah. dibongkar mereka juga begini. Iya, bersih. Kalau bersihin cuma yang daerah sini doang. Iya, Tapi iya, yang iya. daerahnya di kata sini Ah. doang. Terus bisa dibongkar. Iya. Berat say. Kalau ininya pengisian airnya pakai air apa? Pakai air RO atau Oh. yang steril. Steril ya. Steril. Air matang bisa Iya, nggak? kelembapan dari bayinya secara otomatis ini yang dihirup juga. Kalau air matang bisa air galon gitu. Air galon yang bagus tuh amibis, pH-nya bagus. Amibis. Langsung aja nggak usah dimatang. Nanti kalau keran nggak bisa. Akan jangan. Oh, Kerja sama ini kita keran lagi. Iya. air Oh, aku udah lupa RO. sih. Iya, RO ya. Oh bisa. Iya di cuma tuh dari. Oke. Kalau galon kita bukan amidis guys. Oke. Amibis biasanya buat alat chemistry analyzer tuh yang di lab. Beberapa juga menggunakan amibis. Oke, kita pindah.
juga sensornya cuma dikasih satu ya, Iya, Pak? sensornya juga. Ada yang juga Tapi nanti putus. kalau misalnya ganti bayarnya berapa? Oh, kalau harga marketingnya sih yang tahu. Ya nggak tahu. Oke, kayak tadi filter sih juga tahu estimasi. Takut salah juga ngomongnya. Harganya. Sampai 100.000 Bang. Sensornya? Sensornya lebih sih. Sejutaan mungkin. Bye-bye guys, bye-bye. Oke. Bye-bye. Bye-bye aja ya. Potong gaji nanti. PR ya kan? Mungkin itu nyabutnya gitu. Iya, Bang. nyambut ya. Hati-hati. Tapi biasanya ini diestimasikan 2 tahun harus ganti. Karena pasti Udah setelah 2 tahun udah akurat ya. kabelnya ini kan masuk Udah 2 tahun Kabel yang lebih. di dalamnya. kabel udah Pantesan cop. Gitu udah 2 tahun. Iya. nanti setelah 2 tahun baru boleh kasar-kasar. Biar cepet ganti. Iya. Berapa yang udah putus? Minta ganti aja. Satu bang udah putus. Puluhan ribu, 100.000. Ya, 10.000 juga mintanya ribet. Tangan-tangannya dalangannya kan. Pengen yang gampang kan suhu ruangannya aja, kita udah tahu suhunya berapa. Tapi kalau bayi yang hipo, kita kan nggak tahu aktual dari suhu bayinya. Lebih baik kalau yang kayak hipo gitu pakai suhu yang babynya gitu, jadi lebih akurat. Itu ternyata berapa sih? 35 Apa? yang itunya. Yang baby. Angkanya, heeh. Kalau baby ya kita ngomongnya dia berapa? Ya normal aja 365, 368. Kalau yang satu lagi tuh Kalau yang suhu ruang ini biasanya di settingnya 25 tadi ya, 25 sampai 25 sampai 37. 37. ininya berapa? Kalau mau bayi tadi itu berapa? 34 sampai 37 range-nya. Tergantung kita maunya berapa sih? Kalau normalnya biar nggak kepanasan, yang selain mode baby itu satu lagi apa? Mode R. Mode R. Mode R biasanya settingnya di 33. 33. 33. Nah, Oh, 32, 33. normalnya ya. Gitu kali ya. Iya, 32 33. Jadi silakan.